Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan rekan saya Poppy Septia Aufa pada podcast Sistem Pengendalian Manajemen di pertemuan untuk chapter 14. Di chapter ini kita akan membahas mengenai service organization. Untuk lebih lengkapnya lagi akan dibahas oleh rekan saya Poppy. Pada Poppy, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, yang pertama kita membahas mengenai organisasi jasa secara umum. Nah, pada perekonomian Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit akibat krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan sampai sekarang belum mengalami pemulihan secara total. Banyak perusahaan yang gulung tikar karena menderita kerugian dan tidak bisa bertahan dalam perekonomian seperti ini. Maka setiap perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, baik yang menyangkut perencanaan maupun pengendaliannya. Selain itu, zaman perdagangan bebas ini setiap perusahaan harus siap untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, sejarah perkembangan organisasi jasa. Pada awalnya, akuntansi biaya hanya ada dalam catatan perusahaan manufaktur karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya. Dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur. Nah, dalam karakteristik organisasi jasa secara umum, sistem pengendalian manajemen tidak hanya menyangkut aspek manufaktur saja, tetapi sistem pengendalian manajemen juga berfungsi pada sektor jasa. Dalam proses pengendaliannya, sektor jasa mempunyai karakteristik yang relatif berbeda dibanding sektor manufaktur. Nah, karakteristik tersebut antara lain yang pertama itu ketidakadaan persediaan penyangga, di mana perbedaan karakteristik secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa dapat terlibat dalam hal ini. Perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangnya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Perusahaan manufaktur juga dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang tersedia di tangan pada saat ini. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitasnya yang tidak terpakai. Nah, lebih lanjutnya lagi, biaya dan banyak organisasi jasa pada dasarnya bersifat tetap dalam jangka pendek. Dapat diambil contoh dari jenis usaha jasa perhotelan. Hotel tidak dapat mengurangi biaya-biayanya secara substansial dengan menutup beberapa kamarnya. Jasa kantor akuntan, kantor pengacara, dan organisasi profesional lainnya enggan untuk memberhentikan karyawan profesionalnya ketika volume penjualan rendah karena dampak moral dan biaya untuk merekrut dan melatih kembali karyawan baru. Oleh karena itu, variabel kunci hampir di semua organisasi jasa adalah sampai sejauh mana kapasitas sekarang ini disesuaikan dengan permintaan. Organisasi jasa berusaha melakukan penyesuaian ini dengan dua cara. Yang pertama, organisasi jasa berusaha untuk meningkatkan permintaan selama periode menurunnya tingkat penjualan dengan usaha-usaha pemasaran dan konsensi harga. Yang kedua itu jika memungkinkan organisasi jasa menyesuaikan jumlah tenaga kerja untuk mengantisipasi permintaan dengan tindakan-tindakan seperti menjadwalkan aktivitas pelatihan pada periode tersebut dan mengkompensasi jam kerja yang panjang selama periode meningkatnya volume penjualan dengan waktu libur di kemudian hari. Yang selanjutnya itu kesulitan dalam mengendalikan kualitas, di mana perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya dapat diukur secara kasat mata, sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan. Dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif, misalnya kualitas pendidikan ada hal yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang dapat memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Yang selanjutnya itu padat karya. Padat karya merupakan perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan dan mengotomatisasi
produk, sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh dan meminimalisir atau mengurangi biaya. Hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal semacam itu. Contohnya, rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal, akan tetapi sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi biaya, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Selanjutnya itu organisasi multi unit, di mana beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit terpisah memberi dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Nah, itulah mengenai organisasi jasa secara umum. Selanjutnya berbicara mengenai organisasi jasa profesional. Nah, mungkin bisa Saudari Nabila jelaskan organisasi jasa profesional itu bagaimana? Baik, jika tadi kita berbicara mengenai organisasi jasa secara umum, sekarang kita berbicara mengenai organisasi jasa secara profesional. Nah, organisasi jasa profesional itu sendiri adalah organisasi yang produknya adalah jasa profesional, seperti organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, organisasi kesehatan, perusahaan teknik, perusahaan arsitektur, kantor konsultan, organisasi simfoni, dan organisasi kesenian lainnya, serta organisasi olahraga. Nah, adapun karakteristik khusus yang dimiliki organisasi jasa profesional itu, jika dilihat dari aspek sasaran, itu organisasi profesional mempunyai relatif sedikit aktiva yang berwujud. Nah, aktiva utamanya itu adalah keterampilan dari staf profesional yang tidak muncul dalam laporan posisi keuangan atau neraca perusahaan. Nah, tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya itu tidak berarti dalam organisasi ini, sehingga sasaran keuangan mereka itu adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai pada para pihak profesional. Nah, hal ini itu mencerminkan tendensi alamiah untuk mengaitkan keberhasilan dengan ukuran yang besar secara skala ekonomi dalam menggunakan usaha dan staf karyawan serta unit sentral yang bertanggung jawab untuk menjaga organisasi. Kemudian, karakteristik khusus lainnya itu kita bisa lihat dari sisi aspek profesionalnya, di mana organisasi profesional itu adalah organisasi padat karya dan karyawannya itu adalah orang-orang khusus, yang dimana banyak profesional lebih menyukai bekerja secara independen daripada sebagai bagian dari suatu tim. Nah, profesional itu yang juga adalah seorang manajer cenderung bekerja hanya paruh waktu dalam aktivitas manajemen. Terus pendidikan bagi kebanyakan profesi itu kan tidak mencakup pendidikan dalam manajemen, tapi pada umumnya menekankan kepada keterampilan profesi dibanding kepada keterampilan manajemen. Profesional cenderung meremehkan implikasi keuangan dari keputusan mereka. Mereka ingin untuk melakukan pekerjaan terbaik yang dapat mereka lakukan tanpa memperdulikan biayanya. Nah, sikap ini kemudian mempengaruhi sikap dari staf pendukung dan karyawan non-profesional dalam organisasi tersebut. Hal ini kemudian mengarah pada pengendalian biaya yang kemudian menjadi tidak memadai. Selanjutnya, kita berbicara mengenai pengukuran input dan output. Output organisasi profesional tidak bisa diukur dengan ukuran fisik tertentu. Misalnya, efektivitas dari kerja seorang dokter itu tidak diukur dari berapa pasien yang ia tangani, tapi diukur melalui kualitas pelayanan yang ia berikan. Nah, jumlah pasien yang hanya berkaitan dengan kuantitas jasa yang diberikan, bukan kualitas jasa yang diberikan. Nah, meskipun kualitas yang buruk itu tercermin dalam pendapatan yang berkurang dalam jangka panjang. Selanjutnya, eee, perusahaan kecil. Nah, dengan beberapa pengecualian seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan, organisasi profesional itu biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Nah, manajemen senior dalam organisasi semacam itu
bisa secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawannya. Dengan demikian, terdapat lebih sedikit kebutuhan akan sistem pengambilan manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Namun demikian, organisasi yang kecil tetap membutuhkan anggaran, perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran, dan suatu cara untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Selanjutnya itu dari sisi pemasaran. Pada perusahaan manufaktur, pemilihannya itu jelas antara kegiatan produksi dan juga pemasaran. Tapi pada organisasi profesi, pemilihan tersebut itu tidak ada. Pemasaran pada dasarnya itu adalah kegiatan inti dari semua organisasi. Dalam suatu perusahaan manufaktur, itu terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan produksi, yang di mana hanya manajemen senior yang menaruh perhatian pada keduanya. Pemisahan yang jelas semacam itu tidak terdapat dalam organisasi profesional. Di beberapa organisasi profesional, kode etik profesi membatasi jumlah dan karakter dan juga usaha pemasaran yang terlalu kentara oleh para profesional. Tapi pemasaran adalah aktivitas yang penting pada hampir semua organisasi. Nah, pada suatu situasi seperti ini itu menjadi sangat sulit untuk memberikan penghargaan yang sesuai kepada orang yang bertanggung jawab untuk menjual kepada pelanggan baru. Kemudian, jika tadi kita berbicara mengenai karakter khusus dari, organisasi profesional, sekarang kita berbicara dari sisi sistem pengendalian manajemennya. Nah, dari sisi penentuan harga terlebih dahulu. Harga jual dan pekerjaan itu ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan-perusahaan profesional. Kalau profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya itu sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar itu biasanya kemudian dikaitkan dengan tarif tagihan per jam. Biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional tersebut, dan bukan kompensasi dari orang tertentu, ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan juga laba. Kemudian, ada pusat laba dan penetapan harga transfer. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba unit, unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan layanan itu diberikan pada unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Kemudian, mengenai perencanaan strategis dan juga penyusunan anggaran pada organisasi profesional, itu secara umum sistemnya tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama dan organisasi profesional itu tidak memiliki kebutuhan yang besar akan sistem semacam hal tersebut. Rencana strategis dari suatu organisasi profesional itu biasanya terdiri atas rencana pengisian karyawan untuk jangka panjang, bukan rencana penuh untuk seluruh aspek operasi perusahaan. Nah, dalam suatu organisasi profesional, aktiva utamanya adalah manusia. Meskipun organisasi menghindari fluktuasi jangka pendek dalam jumlah karyawan, perubahan dalam ukuran dan komposisi karyawan itu lebih mudah untuk dilakukan dan lebih mudah untuk dibandingkan dengan perubahan dalam kapasitas fisik pabrik. Lalu berbicara mengenai, pengendalian operasi. Rasio waktu yang ditagih yang merupakan rasio dari jumlah jam yang dapat ditagih terhadap jumlah jam yang tersedia, itu dipantau secara ketat pada organisasi profesional. Jika ternyata penggunaan waktu yang sebaiknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, beberapa penugasan dibebankan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal, maka varian harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Ketidakmampuan untuk menetapkan standar bagi kinerja tugas, keinginan untuk melaksanakan pekerjaan dalam tim, masalah yang ditimbulkan karena mengelola organisasi matriks, dan karakteristik perilaku dari profesional, itu semuanya membuat perencanaan dan pengendalian atas operasi sehari-hari dalam organisasi profesional. Ketika kemudian pekerjaan dilaksanakan oleh tim proyek, maka pengendalian difokuskan pada proyek. Rencana tertulis untuk setiap proyek itu menjadi dibutuhkan, dan laporan tepat waktu harus dibuat yang membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan dalam hal biaya, jadwal, dan juga kualitas. Terakhir, itu terkait pengukuran dan penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu merupakan penilaian manusia yang dilakukan oleh atasan, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, dan juga klien. Penilaian yang dibuat oleh atasan itu penilaian yang paling umum. Untuk itu, organisasi profesional semakin banyak yang menggunakan sistem formal untuk mengumpulkan penilaian kinerja sebagai dasar keputusan personalia dan untuk diskusi dengan profesional tersebut.
penilaian oleh rekan kerja atau oleh bawahan kadang merupakan bagian dari sistem pengadaan formal. Di beberapa organisasi, individu dapat diminta untuk membuat penilaian atas dirinya sendiri. Ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan dari klien juga merupakan dasar yang penting untuk menilai kinerja, meskipun ekspresi semacam itu mungkin tidak selalu tersedia. Nah, itu tadi terkait dengan organisasi profesional. Selanjutnya, kita mungkin bisa berbicara mengenai organisasi jasa keuangan yang meliputi bank, si perhematan, dan lain-lainnya. Kepada Poppy, mungkin bisa lebih dijelaskan. Baik untuk organisasi jasa keuangan. Organisasi jasa keuangan meliputi bank komersial dan institusi penghematan, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek. Perusahaan-perusahaan ini berada dalam bisnis yang terutama bertujuan untuk mengelola uang. Beberapa dari perusahaan tersebut bertindak sebagai perantara yang bertindak sebagai pemindah risiko, dan yang lainnya lagi adalah pedagang. Adapun karakteristik khusus organisasi jasa keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu aktiva moneter, di mana kebanyakan aktiva dari perusahaan jasa keuangan bersifat moneter. Nilai sekarang dari aktiva moneter adalah jauh lebih mudah untuk diukur dibandingkan dengan nilai pabrik dan aktiva fisik lainnya, atau paten dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dalam industri jasa keuangan, kualitas mengacu pada kualitas jasa yang diberikan pada kualitas instrumen keuangan selain uang. Tidak ada kebutuhan pengendalian kualitas atas uang. Aktiva finansial dapat juga dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lainnya dengan mudah dan cepat. Dan pemindahan dana secara elektronik, uang berpindah hampir seketika. Perusahaan yang menangani aktiva keuangan, terutama uang, harus mengambil tindakan-tindakan yang ketat guna melindunginya. Hal ini tidak hanya melibatkan tindakan-tindakan fisik untuk melindungi mata uang dan dokumen, melainkan juga tindakan-tindakan yang dirancang untuk memelihara integritas dan sistem untuk mentransfer uang dari satu pihak ke pihak lain. Yang selanjutnya itu jangka waktu transaksi, di mana pengendalian memerlukan adanya suatu cara pengawasan yang berkelanjutan atas kelayakan dari suatu transaksi selama jangka waktu tertentu, termasuk audit periodik atas semua pinjaman yang beredar. Yang selanjutnya, imbalan dan risiko, di mana banyak perusahaan jasa keuangan bergerak dalam bisnis yang menerima resiko sebagai ganti atas imbalan yang diperoleh. Nah, kebanyakan keputusan bisnis ini melibatkan trade-off atau resiko dan imbalan, di mana di dalam perusahaan jasa keuangan, trade-off ini lebih eksplisit dibandingkan dengan di dalam investasi bisnis seperti keputusan pembelian suatu mesin atau pengenalan suatu produk baru. Tingkat bunga pinjaman dan premi polis asuransi didasarkan pada asumsi tentang resiko yang mungkin terbukti akurat atau tidak. Nah, yang terakhir itu teknologi, di mana teknologi telah merevolusi industri jasa keuangan. Perusahaan jasa keuangan telah menggunakan teknologi informasi sebagai suatu cara untuk menawarkan layanan yang inovatif. ATM Bank merupakan salah satu contohnya. Layanan broker secara online merupakan segmen dengan pertumbuhan yang cepat. Nah, itulah mengenai organisasi jasa keuangan. Selanjutnya berbicara mengenai organisasi perawatan kesehatan. Nah, bisa Saudari Nabila jelaskan mengenai organisasi perawatan kesehatan itu bagaimana? Baik, terkait organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan itu terdiri atas rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa, seperti organisasi pemeliharaan kesehatan, panti ureda, dan rumah perawatan. Nah, meskipun kesemuanya memiliki hampir karakteristik yang sama dari organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan yang berorientasi laba. Nah, karakteristik khususnya itu antara lain adalah adanya masalah sosial yang sulit. Masyarakat lambat laun mulai memahami fakta bahwa sistem pemberian pelayanan kesehatan sekarang itu tidak berjalan. Di pihak lain, biaya pelayanan tidak dapat dihindari lagi akan terus meningkat dengan pengembangan peralatan dan obat-obatan baru.
Nah, beban rumah sakit semakin meningkat. Di pihak lain, jumlah orang yang sakit semakin bertambah karena kemajuan medis memperpanjang usia orang-orang tua yang kemungkinan besar memerlukan perawatan. Masyarakat tidak bisa membayar peningkatan yang dapat diprediksikan jika tingkat kenaikan biaya sekarang ini berlanjut lebih lama lagi. Nah, penyedia layanan kesehatan kemudian menyadari masalah ini dan adalah jelas bahwa pemberian layanan kesehatan akan berubah secara drastis. Organisasi layanan kesehatan harus waspada terhadap perubahan-perubahan hal ini. Nah, yang kedua, itu perubahan dalam bauran penyedia layanan. Dalam kenaikan keseluruhan dan biaya layanan kesehatan, perubahan yang signifikan telah terjadi dalam cara dengan mana pelayanan kesehatan diberikan dan akibatnya dalam kelayakan jenis tertentu dan penyedia layanan untuk tetap layak beroperasi, rumah sakit harus memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi terhadap perubahan ini, baik dengan memberi lebih baik layanan kepada pasien atau dengan menghilangkan layanan pasien rawat inap yang tidak lagi menguntungkan. Kemudian pembayaran pihak ketiga. Program terbesar dan pemerintah adalah Mediacare, sebuah program pemerintah federal yang menyediakan dukungan bagi orang-orang berusia 65 tahun ke atas dan bagi anak-anak muda dengan ketidakmampuan tertentu. Sampai tahun 1983, Mediacare telah mengganti biaya-biaya yang terjadi sesuai dengan kewajaran, yang memberikan sedikit insentif kepada penyedia layanan kesehatan untuk mengendalikan biaya. Pada saat ini, Mediacare mengganti biaya rumah sakit berdasarkan kelompok diagnostik terkait atau DRG. Nah, itulah tadi, pemaparan kami mengenai chapter 14 terkait dengan service organization atau organisasi jasa. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.